Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama beribadah secara online. Kita bersama-sama merindukan Tuhan, bersama-sama merindukan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama satukan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam setiap keterbatasan kita bisa satukan roh kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Aba ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bila pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah di tempat rumah kami masing-masing. Bapa, Engkau tahu bahwa hanya Engkau yang kami rindukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami minta di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, hadirlah dalam hati kami, hadirlah di dalam setiap ibadah kami, dan bertahtalah dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu tak terbatas. Kami tahu Tuhan, kami sangat terbatas, tapi Engkau yang layakkan kami, membawa kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, semuanya baik dalam hidup kami dan sangat teramat baik. Haleluya. Oh, puji nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita agungkan nama-Nya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang kami sembah. Engkau sangat baik dan teramat baik. Syukur bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perkenanan. Kami tahu Yesus, Engkau hadir dalam ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu selalu baik dalam hidup kami. Kehendak-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kuasa-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Nyatakanlah sekarang Bapa, waktu-Mu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pulihkan kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ajari kami terus bersabar menantikan waktu ya Bapa. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada tuntunannya, ya dan amin. Tuntunannya membawa kemenangan. Tuntunanmu Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau Tuhan gunung batuku. Kekudusan-Mu Tuhan. Hanya kekudusan milik-Mu Yesus. Oh rapatakalalalashe. Oh rapatakalalalashe. Mari buka suaramu, buka hatimu, buka rohmu, dan biar Roh Kudus yang menuntun, memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya Yesus. Rendahkan hati kita di hadapan tahtanya yang maha kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Juru Selamat, Kau Yesus. Kaulah Alfa dan Omega. Kaulah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah yang Kau curahkan buat kami. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Telah Engkau layakkan kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa. Sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, lebih dahulu Engkau merindukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lebih dahulu Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Oh syakata karawala shikata karawala shakarawala. Horapata kalawala shikarawala wala 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 wala. Ajaib Engkau Yesus, ajaib. Horapata kalawala wala wala. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Menikmati pujian, menikmati kekudusan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, hanya Kau yang kudus, Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah
sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dengan damai sejahtera, hadir dengan membawa sukacita, Kau hadir dengan membawa jawaban doa kami. Kau hadir Tuhan dengan memberikan kelegaan bagi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus untuk menerima firman-Mu. Kami buka hati kami buka jiwa kami, roh kami Tuhan. Untuk Kau berikan firman-Mu dan firman-Mu itu yang menghidupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Kami siap melangkah di dalam firman-Mu. Kami siap Kau pakai untuk membesarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Mari yang bersuka cita, mari yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Kita akan masuk firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan daripada firman-Mu. Biar Tuhan sendiri Engkau mengurapi hamba-Mu, Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan sendiri juga menyertai jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengerti ya Tuhan akan firman-Mu pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku. Tema bulan ini masih motivasi dalam hidup yang benar. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus mencari Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena hanya motivasi yang benar itulah yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita ini dalam hidup kita sehari-hari, kita melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Untuk bisa mencapai motivasi yang benar, seseorang harus rela berkorban, rela untuk bersabar, rela untuk merendahkan diri, dan rela untuk mengampuni. Hidup yang tulus, tidak sombong, mau dinasehati dan mau ditegur. Tidak mempunyai rasa dendam kepada siapapun, termasuk kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada rekan sekerjamu, atau rekan bisnismu. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri dan mau mengampuni. Bagaimana sikap kita menjadi orang yang percaya, yang mempunyai motivasi, dorongan dalam hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana sih motivasi yang benar itu yang harus kita lakukan? Karena ada motivasi yang benar, ada motivasi yang kurang benar, kurang baik di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan mempunyai motivasi yang benar. Contohnya dalam hidup kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai motivasi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Di mana pada waktu itu Yusuf bermimpi, di mana berkas gandum Yusuf berdiri tegak dan berkas saudaranya mengelilingi berkas
Yusuf dan sujud menyembah berkas Yusuf. Pada waktu itulah mimpi Yusuf diceritakan kepada saudara-saudaranya. Oleh karena mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, maka marahlah saudara-saudaranya dan bencilah kepada Yusuf karena menganggap bahwa saudaranya harus menghormati Yusuf. Karena dianggap Yusuf adalah seorang yang besar, menganggap dirinya besar, makanya saudara-saudaranya tidak senang kepada Yusuf dan membencinya. Karena saudara-saudaranya menganggap bahwa saudaranya harus menyembah kepada Yusuf. Itu suatu mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Yang kedua, mimpi yang kedua, yaitu tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi yang kedua, Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Akhirnya saudaranya memberitahukan kepada ayahnya, kepada Yakub, sehingga Yakub orang tuanya juga marah kepada Yusuf, menganggap bahwa orang tuanya harus menyembah kepada Yusuf. Dianggap mimpi apa itu? Sehingga orang tuanya menasihati Yusuf, menegurnya. Tapi Tuhan mau supaya kita ini boleh merendahkan diri seperti Yusuf. Tapi apa yang Yusuf terima pada waktu Yusuf bermimpi kedua kalinya? Ternyata mimpi Yusuf tidak menjadi kenyataan. Bahkan Yusuf mengalami penganiayaan. Bahkan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf mau dihabisi, mau dibunuh. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur, dan Yusuf dijual. Sampai akhirnya Yusuf dijual ke Potifar, dibawa ke Mesir. Di sanalah tidak selesai peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Suatu peristiwa yang terjadi, penganiayaan yang luar biasa. Tetapi motivasi Yusuf luar biasa. Mempunyai jiwa yang merendahkan diri, mempunyai jiwa yang sabar, mempunyai jiwa yang tidak membalas dendam dan tidak benci kepada siapapun, walaupun seolah-olah mimpinya tidak menjadi kenyataan. Tetapi Yusuf merendahkan diri. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Coba kita baca di Kejadian 45 ayat 1-5. Demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Itulah yang dilakukan Yusuf.
Walaupun Yusuf dibenci oleh saudaranya, bahkan Yusuf dianiaya oleh saudaranya, bahkan Yusuf mau dibunuh, bahkan dijual, Yusuf tidak pernah membalas saudara-saudaranya. Itu suatu motivasi yang dilakukan Yusuf yang begitu luar biasa. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa kita seperti Yusuf yang mau merendahkan diri, mau mengampuni, mau bersabar, dan tidak membalas dendam kepada saudaramu yang menganggap engkau disakiti oleh saudaramu, engkau disakiti oleh suamimu, engkau disakiti oleh istrimu, engkau disakiti oleh anak-anakmu, engkau disakiti oleh rekan usahamu. Bagaimana sikap kita, motivasi kita kepada Tuhan? Apa kita sudah mau mengampuni, mau merendahkan diri, mau bersabar? Itulah yang Tuhan mau. Bagaimana sikap kita, saudaraku, saat ini? Maka kita mempunyai motivasi hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Ada dorongan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mempunyai hati yang jujur, mempunyai motivasi yang baik, yang mau merendahkan diri dan mau mengampuni. Itu yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Ada 3 hal yang kita bahas pada hari ini supaya kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang hari ini kita bahas. Yang pertama, untuk bisa mempunyai motivasi yang benar, yaitu yang pertama adalah merendahkan diri, sabar, tidak dendam, tidak sakit hati. Itu yang kita harus lakukan supaya kita dikenan oleh Tuhan. Motivasi Yusuf benar di hadapan Tuhan. Yusuf tidak cari pujian, Yusuf tidak mencari penghormatan bagi saudara-saudaranya yang telah menyakitinya, yang telah mau membunuh Yusuf. Yusuf tidak membalas dendam, bahkan Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Itulah yang Tuhan mau. Bagaimana motivasi kita sekarang ini? Di dalam Kejadian 45 ayat 3 dan 4 tadi dikatakan demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Takut karena dulu telah melakukan kejahatan, yang dulu melakukan yang tidak benar kepada Yusuf, bahkan membenci Yusuf luar biasa. Dan Yusuf tidak membalas dendam. Ayat yang keempat dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Itu yang harus kita lakukan. Kita seperti Yusuf, motivasinya benar di hadapan Tuhan, mau mengasihi, mau mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita mempunyai motivasi, mempunyai dorongan yang benar di hadapan Tuhan, kita memohon ampun dan datang kepada Tuhan. Untuk kita bisa mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan, kita harus memohon pengampunan bila yang kita lakukan
salah maupun yang kita lakukan benar. Belum tentu yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Mungkin seolah-olah menurut kita ini yang kita lakukan adalah benar. Seberapa banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan jemaat merasa benar melayani Tuhan, padahal yang kita lakukan itu adalah salah. Padahal yang kita lakukan kurang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita hanya mencari pujian, mencari penghormatan, mencari kesembuhan, mencari berkat, dan mencari kekayaan. Melayani di gereja supaya kita diperhatikan oleh gembala, diperhatikan oleh pengerja, supaya kita dipandang bahwa kita ini melayani dengan baik. Tetapi sikap hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita salah, kita menganggap paling benar, paling baik. Tuhan tidak mau hal seperti itu. Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga apabila doa kita belum didengar oleh Tuhan, kita tidak menjadi marah, tapi kita menjadi orang-orang yang giat melayani dalam pekerjaan Tuhan. Tetap melayani dengan sungguh-sungguh, tidak mencari penghormatan. Kita baca di dalam Yesaya 38 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Di dalam Yesaya 38 ayat 3 dan 5, ini adalah contoh bagaimana Raja Hizkia yang begitu taat, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup Raja Hizkia adalah benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Tapi Hizkia, pada waktu itu Hizkia protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah berbuat baik demi Engkau, aku melayani Tuhan dengan baik, tapi kenapa Tuhan Kau memberikan aku sakit, penyakit, sehingga aku sakit, sehingga aku belum disembuhkan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Hizkia sempat protes kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani? Termasuk pada gembala pun sering melakukan hal seperti itu. Pelayan-pelayan Tuhan sering melakukan seperti itu. Merasa dirinya paling benar di hadapan Tuhan. Sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Bahkan bukan full time saja, tetapi full heart. Melayani dengan sepenuh hati. Tetapi pada waktu mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami sakit, dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah menyembuhkannya, tetapi Tuhan belum mengabulkan doanya, sehingga sakit hati, sehingga malas lagi berdoa, malas baca firman Tuhan, menuntut seperti Raja Hizkia. Tapi untungnya Tuhan mendengarkan Raja Hizkia, karena dilihat Raja Hizkia adalah seorang raja yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, bagi menurut kita sendiri, apa yang kita lakukan adalah benar, sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, tetapi ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit, dan Tuhan belum menjawab doa kita, sehingga kita menjadi pundung, menjadi marah, menjadi sakit hati. Padahal yang kita lakukan belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadilah seperti Hizkia. Walaupun Hizkia sempat protes kepada Tuhan, tetapi Tuhan mendengar doa Hizkia, karena dilihat oleh Tuhan bahwa memang hati Hizkia adalah tulus. Maka Tuhan mengatakan kepada Hizkia,
dan Hizkia doanya dikabulkan, dan bahkan Hizkia diberi umur panjang 15 tahun lagi. Kita baca di Yesaya 38 ayat 3 sampai 5. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku memakari kota ini." Sungguh luar biasa. Kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita menghakimi, jangan kita marah seperti Raja Hizkia yang tadinya menuntut kepada Tuhan. Yang di ayat 3 tadi dikatakan Hizkia menuntut kepada Tuhan. Aku ini loh sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah melayani. Aku sudah berkorban. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk gereja ini. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk jemaatku. Tapi kenapa Tuhan, aku sakit pada saat ini, dan Tuhan belum menjawab doaku, dan Tuhan belum menyembuhkan aku. Tetapi Hizkia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menangis, memohon ampun kepada Tuhan. Hizkia menangis meminta belas kasihan Tuhan supaya disembuhkan oleh penyakitnya. Bahkan Hizkia tidak jadi meninggal, tetapi Tuhan memberikan umur panjang 15 tahun lagi. Itu yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya supaya memberitakan kepada Hizkia, karena doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita saat ini? Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita marah kepada Tuhan? Apakah kita kesel sama Tuhan? Karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berlutut, kita menangis kepada Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Seperti Hizkia, doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk mengatakan kepada Hizkia, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, begini firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Luar biasa, saudaraku. Mari kita memohon ampun. Kalau kita berbuat salah, kita mohon ampun. Kalau kita melakukan yang tidak baik, kita harus mohon ampun kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya kemuliaan bagi nama Tuhan, hanya pujian penyembahan hanya untuk Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua kemuliaan hanya daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita mempunyai motivasi yang baik, mempunyai dorongan yang baik, dan kita melayani yang baik kepada Tuhan. Yang ketiga adalah jangan sombong, jangan merasa kita ini kuat,
atau kita ini pemberani. Seberapa banyak hamba Tuhan, seberapa banyak pengerja, seberapa banyak jemaat yang merasa dirinya itu kuat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya pemberani di dalam melayani Tuhan di gerejanya. Akan karena diberikan kekuatan, diberikan kekayaan, sehingga merasa dirinya paling kuat, paling kaya, sehingga melayani Tuhan mempunyai motivasi yang tidak benar, sehingga gembala diatur, gembala direndahkan dan tidak mau tunduk dan tidak mau melayani dengan sungguh-sungguh karena merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling kuat, paling kaya. Bahkan ada yang bilang, tanpa aku gereja ini tidak bisa berdiri, tanpa aku gereja ini tidak bisa luar biasa seperti sekarang ini, tanpa aku gereja ini tidak maju, tanpa aku gereja ini tidak menjadi besar. Kadang-kadang kita melakukan seperti itu, merasa dirinya paling kuat, paling pintar, paling kaya, padahal itu semuanya salah. Seberapa banyak kekayaanmu, seberapa banyak hartamu, mau kamu punya uang ratusan miliar atau triliunan uangmu, tapi kalau engkau tidak benar di hadapan Tuhan, itu semuanya sia-sia. Apa gunanya hartamu, apa gunanya kekayaanmu, kalau engkau sudah dipanggil oleh Tuhan? Untuk siapakah uangmu? Untuk siapakah kekayaanmu? Apakah akan kamu bawa pada waktu engkau meninggal? Apakah akan kamu bawa? Semuanya itu tidak ada gunanya. Sebelum Tuhan memanggil kita, karena Tuhan sudah memakai kita menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang diberikan kekayaan yang luar biasa, pergunakanlah uang itu untuk melayani, untuk menabur, untuk memberkati gereja-gereja yang kecil, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang memerlukannya, untuk melayani buat pelebaran kerajaan Tuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan di sana, banyak gembala-gembala yang membutuhkan di sana, banyak gereja-gereja yang membutuhkan di sana. Pergunakanlah berkat Tuhan yang dipercayakan kepadamu dengan hartamu untuk menabur yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Karena uang kita ini tidak berharga lagi kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Seberapa banyak kita ini melakukan seperti itu. Contohnya juga seperti Petrus. Pada waktu itu Petrus merasa dirinya paling benar, paling jago, paling membela Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalib, Petrus mengatakan, sekali-sekali aku akan membela engkau. Tapi apa kata Petrus? Aku sekali-sekali aku akan membela engkau Tuhan. Walaupun aku harus mati, aku akan membela engkau. Tapi kata Tuhan apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkali aku. Tadinya Petrus kepingin dipuji oleh Tuhan. Inilah aku Tuhan, bahwa aku setia kepada engkau, aku membela engkau Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tanpa pembelaan Petrus, tanpa pembelaan murid-muridnya, Tuhan sudah berkuasa. Dan Tuhan Yesus mengenapi firman-Nya, semuanya harus dilakukannya. Di dalam Matius 26 ayat
30-35 dikatakan demikian. Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Luar biasa perkataan Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Karena engkau, aku sekali-sekali tidak, kata Petrus, aku tidak akan menyangkali. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ternyata yang menyangkal, yang mengatakan pemberani adalah bukan Petrus saja, tetapi semua murid-murid Tuhan menyatakan juga demikian. Merasa jago, merasa benar di hadapan Tuhan, merasa membela Tuhan, padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tapi Tuhan menegur Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkali 3 kali. Bagaimana dengan sikap kita? Pada hari ini, apakah kita benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh? Apakah kita benar-benar menyifat motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Jangan seperti Petrus. Banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, melakukan seperti Petrus. Merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling jago, merasa dirinya paling hebat, paling pemberani, sehingga melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi pada waktu mengalami peristiwa, mereka lari dari kenyataan seperti Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dikatakan, bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Kata Petrus, tidak, aku tidak mengenal dia. Bagaimana dengan kita? Makanya kita jangan merasa kita paling kuat, paling jago seperti Petrus. Melayani dengan sungguh-sungguh, membela paling depan. Kalau dalam zaman sekarang itu di garda paling depan. Menghadapi COVID-19 di garda paling depan. Demikian hamba Tuhan, para pengerja, membela gereja paling depan. Tapi suatu kenyataan, ada persoalan, telah lari dari kenyataan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan pelayanan untuk Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan harusnya seperti itu. Kita seharusnya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus melakukan sungguh-sungguh yang benar di hadapan Tuhan, sehingga motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Yang tadi dikatakan yang pertama adalah merendahkan diri, sabar, tidak dalam rasa sakit hati dan dendam. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon ampun dan datang kepada Tuhan kalau kita melakukan kesalahan. Seperti Raja Hizkia mohon ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan kita merasa sombong dan merasa kuat.
Karena tidak ada artinya kalau kita ini sombong, kalau ini kita merasa kuat. Di hadapan Tuhan kita ini tidak kuat. Di hadapan Tuhan kita ini lemah. Karena kita tahu kita ini adalah orang yang lemah. Nah, oleh sebab itu, ayo melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini. Kesimpulannya adalah, jadikan dirimu untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Jangan menganggap engkau bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Kita mau supaya kita ini punya dorongan untuk mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, supaya kita ini melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai umat-Nya, sebagai gembala, sebagai pengerja, sebagai jemaat, supaya kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur. Pada hari ini ya Tuhan, kami merasakan suatu hal yang luar biasa. Kami sedang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tahu ya Tuhan, supaya kami mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kami ya Tuhan, kami takut kepada Engkau. Supaya kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami tidak menjadi orang yang pemarah, tidak menjadi orang yang dendam, tidak menjadi orang yang sakit hati. Dan kami tahu ya Tuhan, kami boleh melepaskan pengampunan. Dan kami tahu ya Tuhan, hanya nama Engkau dipuji, hanya nama Tuhan disembah. Dan kami tahu ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang sombong, tetapi kami boleh menjadi orang yang rendah hati. Sebab Engkau sendiri ya Tuhan mengetahui segala persoalan dan permasalahan kami dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan luar biasa, menyertai, mengurapi kami semuanya, mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing. Dan sebab itu Tuhan, kami berterima kasih, karena Tuhan sendiri menguatkan kami, menegur kami ya Tuhan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji Engkau ya Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sangat diberkati melalui firman ibadah pada siang hari ini. Amin. Bila saat ini saudara-saudara melihat ibadah dengan saudara, dengan kerabat, dengan orang tua atau dengan anak, katakan pada mereka, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau
Mari, saudaraku, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih, Bapa, kami bersyukur, Kau memberkati bangsa kami, memberkati negara kami, memberkati pemerintahan bangsa kami di dalam menghadapi situasi yang kurang baik. Tetapi kami percaya Tuhan sendiri Engkau menyertai bangsa dan negara kami, menjadi bangsa yang diurapi, menjadi bangsa yang diberkati. Dan kami tahu ya Tuhan, Kau juga memberkati setiap rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami, dalam ekonomi kami, di dalam studi kami. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan begitu luar biasa menyertai, memberkati kita semuanya. Kami boleh mengangkat tangan kami boleh menerima berkat daripada Engkau, yaitu berkat dari Bapa, Putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.